Dewi baru saja pindah ke sebuah rumah tua yang dia beli dengan harga murah di pinggiran kota. Rumah itu berdiri megah di antara deretan pohon-pohon tua yang rimbun, dengan dinding bata yang sudah mulai terkikis oleh waktu. Sebagai seorang wanita yang hidup sendiri, Dewi merasa rumah itu adalah tempat yang sempurna untuk memulai babak baru dalam hidupnya setelah perpisahan yang sulit dengan suaminya. Hari-hari pertama di rumah baru terasa biasa saja. Dewi sibuk menata barang-barang, membersihkan debu-debu yang menumpuk, dan mencoba membuat tempat itu lebih nyaman. Namun, ada satu hal yang selalu menarik perhatiannya setiap kali dia melewati ruang tamu, sebuah cermin besar yang terpasang di dinding. Cermin itu antik, dengan bingkai kayu berukir rumit yang tampak sangat tua. Dewi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya, tetapi cermin itu tampaknya telah berada di sana selama bertahun-tahun. Sejak pertama kali melihatnya, Dewi merasa tidak nyaman dengan cermin itu. Ada sesuatu yang aneh dalam pantulannya, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Kadang-kadang, saat melintasi cermin, dia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pantulan itu. Namun, dia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Malam pertama setelah Dewi selesai menata rumah, dia merasa sangat lelah. Setelah makan malam yang sederhana, dia duduk di sofa ruang tamu, tepat di depan cermin besar itu. Televisi menyala, tapi pikirannya melayang-layang. Matanya secara tidak sadar tertarik ke arah cermin, dan dia memperhatikan bayangannya sendiri di sana. Namun, saat dia melihat lebih dekat, Dewi merasakan sesuatu yang aneh. Pantulannya di cermin tampak sedikit berbeda. Cahaya lampu di ruangan itu menerangi wajahnya dengan lembut, tetapi bayangan di dalam cermin tampak lebih gelap, lebih suram. Dewi menatap bayangan itu dengan intens, mencoba mencari tahu apa yang salah. Saat itulah, dia melihatnya. Di sudut cermin, di balik bahunya, ada sebuah bayangan samar yang tidak seharusnya ada di sana. Itu tampak seperti siluet seseorang berdiri di belakangnya. Jantung Dewi berdegup kencang. Dia langsung menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Dia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya bayangan dari sesuatu yang lain, pikirnya, mencoba mengabaikan ketakutannya. Namun, setiap kali dia kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada di sana, lebih jelas dan lebih nyata. Itu bukan sekadar bayangan, itu adalah sosok, seseorang yang berdiri diam, mengawasi dari balik cermin. Dewi merasa tubuhnya membeku oleh ketakutan. Dia berusaha untuk tidak panik, tetapi sulit untuk tetap tenang saat dia merasakan mata sosok itu menembus punggungnya. Malam itu, Dewi sulit tidur. Bayangan di cermin terus menghantui pikirannya. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya imajinasinya yang terlalu lelah, tetapi dalam hati, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pagi harinya, dia menghindari cermin itu sepenuhnya, bahkan melewati ruang tamu tanpa menatap ke arahnya. Beberapa hari kemudian, perasaan tidak nyaman itu semakin parah. Dewi mulai merasakan kehadiran sesuatu di rumah itu, terutama saat malam tiba. Dia sering mendengar suara-suara samar, seperti langkah kaki atau desahan di ujung koridor. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Namun, perasaan diawasi terus meningkat, membuatnya gelisah dan takut. Pada suatu malam, Dewi terbangun di tengah malam oleh suara keras dari ruang tamu. Dia duduk di tempat tidur, menahan napas, mendengarkan dengan cemas. Suara itu seperti suara sesuatu yang jatuh, atau mungkin terdorong dengan paksa. Dengan hati-hati, dia keluar dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu, jantungnya berdebar kencang. Saat dia mendekati ruang tamu, dia melihat cermin besar itu. Namun, kali ini, cermin itu tidak hanya menampilkan pantulan dirinya, bayangan di balik cermin tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Itu bukan lagi sekadar bayangan, itu adalah sosok seorang wanita, berwajah pucat dan mata yang kosong, berdiri di belakang Dewi. Dewi merasakan darahnya mengalir dingin. Sosok itu tampak begitu nyata, seolah-olah dia bisa meraih Dewi dari dalam cermin. Dalam kepanikan, Dewi mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokan.
Sosok itu mulai bergerak, perlahan mendekati permukaan cermin, seolah-olah mencoba keluar dari balik kaca. Dewi mundur ketakutan, terjatuh ke lantai. Dia merangkak menjauh dari cermin, tetapi matanya tidak bisa lepas dari pantulan mengerikan itu. Sosok wanita di balik cermin semakin mendekat, wajahnya yang pucat terlihat penuh dengan kebencian. Lalu, tiba-tiba, cermin itu retak dengan suara yang keras, membentuk retakan besar di tengah-tengahnya. Sosok wanita itu berhenti, tetapi matanya masih menatap tajam ke arah Dewi. Keesokan harinya, Dewi menemukan dirinya terbaring di sofa, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia tidak ingat bagaimana dia bisa tertidur, tetapi perasaan takut masih menyelimuti dirinya. Ketika dia melihat ke arah cermin, dia melihat retakan besar yang membelahnya menjadi dua. Namun, bayangan wanita itu telah menghilang. Tidak tahan dengan teror yang dia alami, Dewi memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menghubungi seorang paranormal, seorang wanita tua yang dikenal di kota itu karena kemampuannya berkomunikasi dengan arwah. Paranormal itu datang ke rumah Dewi dengan tenang, matanya yang tajam segera meneliti cermin besar di ruang tamu. Wanita tua itu mengangguk pelan dan mulai menceritakan tentang rumah itu. Ternyata, rumah tersebut memiliki sejarah yang kelam. Cermin antik itu dulunya milik seorang wanita bernama Sri yang tinggal di rumah itu puluhan tahun yang lalu. Sri mengalami nasib tragis setelah suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan meninggalkannya. Dalam kesedihan dan kemarahan, Sri mengakhiri hidupnya di depan cermin besar itu, mengutuk suaminya dan wanita yang merebut kebahagiaannya. Ruh Sri diyakini terperangkap dalam cermin itu, dan sejak saat itu, setiap penghuni baru rumah tersebut selalu merasa tidak nyaman dan diganggu oleh kehadiran arwahnya. Wanita tua itu menjelaskan bahwa cermin tersebut adalah portal yang menghubungkan dunia ini dengan dunia arwah, dan selama cermin itu masih ada, roh Sri akan terus mengganggu siapapun yang tinggal di sana. Dewi merasa ketakutan mendengar kisah itu, tetapi dia juga merasa iba kepada Sri. Setelah berdiskusi panjang dengan wanita tua itu, Dewi memutuskan untuk melakukan ritual pemurnian. Mereka menyalakan dupa, membacakan mantra, dan akhirnya memecahkan cermin itu dengan palu besar. Saat cermin itu pecah berkeping-keping, Dewi merasakan angin dingin berhembus melalui ruangan, seolah-olah sesuatu yang gelap telah terlepas. Setelah ritual itu, Dewi tidak lagi merasakan kehadiran arwah Sri di rumahnya. Suasana di rumah menjadi lebih tenang, dan perasaan diawasi yang dulu dia rasakan perlahan menghilang. Namun, meski begitu, Dewi memutuskan untuk menjual rumah itu dan mencari tempat tinggal baru, meninggalkan semua kenangan menakutkan itu di belakang. Meskipun begitu, Dewi tahu bahwa pengalaman itu akan selalu terukir dalam ingatannya. Bayangan di balik cermin itu bukan hanya sekadar pantulan, tetapi sebuah pengingat akan kesedihan dan kemarahan yang tak terpecahkan, bahkan setelah kematian. Dewi berharap bahwa Sri akhirnya telah menemukan kedamaian, meskipun bagian dari dirinya tetap dihantui oleh pandangan terakhir yang dia lihat di balik cermin itu. Meski Dewi telah memecahkan cermin dan meninggalkan rumah itu, bayangan mengerikan yang pernah ia saksikan di balik cermin tidak mudah untuk dilupakan. Setiap kali dia mencoba untuk tidur, bayangan sosok wanita itu muncul di benaknya, membuatnya terjaga di malam hari. Wajah pucat dengan mata penuh kebencian terus menghantui pikirannya, seolah-olah arwah Sri belum sepenuhnya meninggalkannya. Beberapa bulan setelah pindah ke apartemen baru yang lebih modern dan jauh dari keramaian kota, Dewi mulai merasakan kehadiran yang aneh lagi. Suasana di apartemennya awalnya nyaman, tetapi kemudian, gangguan-gangguan kecil mulai terjadi. Barang-barang di rumah seringkali berpindah tempat tanpa alasan yang jelas, dan dia mendengar suara langkah kaki di tengah malam, meskipun dia tinggal sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Dewi sedang tidur. Dia terbangun karena merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Ketika membuka mata, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di sudut kamar. Cermin kecil yang biasanya tergantung di dinding tampak sedikit bergoyang, meskipun tidak ada angin di dalam ruangan. Dengan tubuh gemetar, Dewi menatap cermin itu dan melihat bayangan samar muncul di dalamnya.
Sosok itu muncul lagi, wanita berwajah pucat, dengan mata penuh kebencian, sama seperti yang dia lihat sebelumnya. Kali ini, sosok itu tidak hanya berdiri diam. Perlahan, sosok itu mulai bergerak ke arahnya, keluar dari dalam cermin. Dewi menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, seolah-olah terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Sosok itu terus mendekat, dan Dewi bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti dirinya. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, dan Dewi tahu bahwa ini bukanlah akhir. Arwah Sri masih terjebak di dunia ini, membawa dendam yang tak terpadamkan. Dengan sekuat tenaga, Dewi akhirnya berhasil bangkit dari tempat tidur dan meraih cermin kecil itu. Tanpa berpikir panjang, dia melemparkan cermin itu ke lantai, memecahkannya menjadi ribuan keping. Pada saat cermin itu hancur, sosok wanita itu menghilang, meninggalkan Dewi sendirian dengan rasa takut yang luar biasa. Namun, meskipun cermin itu telah hancur, Dewi tahu bahwa masalahnya tidak selesai. Sosok itu masih ada di sana, menghantui kehidupannya, dan mungkin mencari cara untuk kembali. Dewi mencoba mencari bantuan lagi, mendatangi paranormal lain, tetapi tidak ada yang bisa benar-benar menghilangkan ketakutannya. Hari-hari berlalu, dan Dewi terus dibayangi oleh perasaan bahwa arwah Sri belum sepenuhnya pergi. Setiap kali dia melewati cermin, meskipun hanya sekilas, dia merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya dari balik cermin itu. Suara-suara aneh, langkah-langkah yang tak terlihat, dan bayangan-bayangan di sudut matanya terus menghantui kesehariannya. Akhirnya, Dewi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Dia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan apartemen itu, tidak peduli lagi kemana dia akan pergi. Dia memilih untuk tinggal di tempat yang tidak memiliki cermin, atau setidaknya tidak ada cermin yang besar dan menyeramkan. Dia berharap dengan cara itu, dia bisa lepas dari bayangan menakutkan yang menghantuinya. Namun, arwah Sri tampaknya selalu bisa menemukan cara untuk kembali. Meski Dewi telah membuang semua cermin, dia masih bisa merasakan kehadiran arwah itu, seperti bayangan gelap yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Dewi mulai memahami bahwa Sri tidak hanya terikat pada cermin, dia terikat pada Dewi sendiri. Entah bagaimana, arwah Sri telah menempel pada Dewi sejak malam pertama, dia melihatnya di balik cermin besar itu. Pada akhirnya, Dewi menyadari bahwa dia tidak bisa terus melarikan diri. Arwah Sri membutuhkan sesuatu, dan sampai permintaan itu dipenuhi, dia tidak akan pernah bisa pergi. Dewi mulai menyelidiki lebih dalam tentang kisah hidup Sri, mencari tahu lebih banyak tentang siapa dia, apa yang membuatnya begitu marah, dan penuh kebencian. Mungkin, dengan memahami kisah Sri, Dewi bisa menemukan cara untuk mengakhiri teror ini, sekali dan untuk selamanya. Perjalanan mencari jawaban ini, membawa Dewi ke tempat-tempat yang tidak pernah dia bayangkan, berhadapan dengan lebih banyak kegelapan dan rahasia yang tersembunyi di balik masa lalu. Dewi tahu bahwa hanya dengan memahami dan menenangkan arwah Sri, dia bisa mendapatkan kembali kehidupannya yang damai, meskipun itu mungkin memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Dewi merasa bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan teror yang dialaminya adalah dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Sri. Dengan tekad kuat, dia memutuskan untuk kembali ke rumah lama tempat semua ini dimulai. Rumah itu telah dijual kepada pemilik baru, tetapi Dewi berharap bisa mendapatkan izin untuk masuk dan melakukan penyelidikan. Setelah bernegosiasi dengan pemilik baru, Dewi diizinkan masuk ke rumah itu. Suasana di dalam rumah terasa sama, bahkan lebih berat dari yang dia ingat. Dengan hati-hati, Dewi mulai mencari petunjuk di setiap sudut ruangan, mencoba menemukan sesuatu yang mungkin bisa mengungkap misteri kematian Sri. Dengan tangan gemetar, Dewi mulai membaca buku harian itu. Halaman-halaman buku harian tersebut dipenuhi dengan tulisan tangan Sri, menceritakan kisah hidupnya yang penuh kesedihan dan penderitaan. Sri menuliskan tentang suaminya yang dulu sangat dia cintai, tetapi kemudian berselingkuh dengan wanita lain. Suami Sri bukan hanya mengkhianatinya, tetapi juga mengambil semua yang dia miliki, termasuk rumah itu, meninggalkan Sri dalam kehancuran emosional.
Yang paling mengejutkan, di halaman terakhir buku harian itu, Sri menuliskan sesuatu yang sangat mengganggu, sebuah kutukan yang dia ucapkan sebelum mengakhiri hidupnya. Dia bersumpah bahwa siapapun yang mencoba mengambil alih rumahnya, atau siapapun yang menyentuh cerminnya, akan dihantui oleh kemarahan dan kesedihannya yang tak berujung. Dewi terdiam membaca kata-kata itu. Dia akhirnya mengerti bahwa arwah Sri bukan hanya terjebak di rumah itu, dia terperangkap oleh rasa sakit dan dendam yang begitu dalam, dan cermin itu adalah alat yang mengikatnya ke dunia ini. Sri tidak bisa menemukan kedamaian karena kutukan itu, dan siapapun yang berhubungan dengan cermin tersebut akan terjebak dalam lingkaran kegelapan yang sama. Dewi tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus membebaskan Sri dari kutukan ini. Dengan bantuan paranormal yang sebelumnya, Dewi merencanakan ritual untuk memurnikan rumah itu dan melepaskan arwah Sri dari penderitaan abadi. Malam itu, di rumah lama Sri, Dewi dan paranormal tersebut memulai ritual dengan hati-hati. Mereka menyalakan lilin di setiap sudut ruangan dan membakar dupa untuk membersihkan energi negatif yang menempel. Dengan suara bergetar, paranormal itu mulai mengucapkan mantra pemurnian, mencoba membuka jalan bagi arwah Sri untuk menemukan kedamaian. Saat ritual berlangsung, udara di sekitar mereka mulai berubah. Ruangan terasa semakin dingin, dan suara gemerisik aneh mulai terdengar dari sudut-sudut rumah. Dewi merasa merinding, tetapi tetap fokus pada tujuannya. Dia mengeluarkan cermin kecil yang tersisa dari apartemennya, cermin yang dulu menjadi tempat kemunculan bayangan Sri. Dengan hati-hati, Dewi meletakkan cermin itu di tengah-tengah lingkaran lilin, tepat di depan buku harian Sri. Paranormal itu memegang cermin dengan kedua tangan dan mulai mengucapkan mantra terakhir untuk memutuskan ikatan antara arwah Sri dan dunia ini. Pada saat itu, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang di dalam ruangan, memadamkan beberapa lilin. Bayangan gelap muncul dari dalam cermin, semakin besar dan semakin nyata. Itu adalah Sri, tetapi kali ini, Dewi bisa melihat bukan hanya kemarahan, melainkan juga rasa sakit yang mendalam di matanya. Dengan penuh emosi, Dewi berbicara kepada arwah Sri. "Aku mengerti rasa sakitmu. Aku tahu betapa dalam luka yang kau rasakan. Tapi kau tidak harus hidup dalam kegelapan ini lagi. Biarkan rasa sakitmu pergi. Temukan kedamaian di sisi lain." Bayangan Sri menatap Dewi dengan intens, seolah-olah mempertimbangkan kata-katanya. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Kemudian, perlahan, bayangan itu mulai memudar, dan suara gemerisik aneh berhenti. Cermin itu tiba-tiba retak dan pecah menjadi serpihan kecil, menandakan bahwa ikatan yang mengikat arwah Sri ke dunia ini telah terputus. Udara di dalam rumah perlahan kembali normal. Dewi dan paranormal itu menghela napas lega. Arwah Sri akhirnya terbebaskan dari kutukan yang menjeratnya, dan dengan itu, rasa takut yang selama ini menghantui Dewi pun lenyap. Setelah malam itu, Dewi merasakan kedamaian yang sudah lama tidak dia rasakan. Tidak ada lagi bayangan aneh, tidak ada lagi perasaan diawasi, dan tidak ada lagi mimpi buruk. Dia tahu bahwa dia telah membantu Sri menemukan jalan menuju ketenangan, dan dengan itu, dia juga berhasil membebaskan dirinya dari kegelapan yang pernah menghantuinya. Dewi kembali menjalani hidupnya dengan lebih tenang, meninggalkan rumah lama dan kenangan buruk di belakangnya. Meski pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, dia merasa telah belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa meskipun arwah bisa terjebak oleh rasa sakit mereka, ada harapan bagi mereka untuk menemukan kedamaian, dan bahwa ketenangan itu juga bisa ditemukan oleh mereka yang hidup di dunia ini. Beberapa bulan setelah ritual pemurnian itu, Dewi menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Tak ada lagi bayangan mengerikan yang mengganggu tidurnya, dan rumah baru yang dia tinggali kini terasa lebih nyaman dan damai. Hari-hari yang dia lalui dipenuhi dengan aktivitas yang biasa, dan sedikit demi sedikit, kenangan akan teror yang dia alami mulai memudar, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Namun, ada satu hal yang selalu mengingatkan Dewi pada pengalaman mengerikan itu, buku harian Sri.
Dewi tidak bisa membuangnya, merasa bahwa buku itu adalah bagian penting dari cerita Sri yang perlu dia simpan sebagai pengingat. Dia menyimpan buku itu di rak buku, tersembunyi di antara buku-buku lain, jauh dari pandangannya sehari-hari. Pada suatu hari yang cerah, ketika Dewi sedang membereskan apartemennya, dia menemukan buku harian Sri yang terselip di rak. Entah apa yang mendorongnya, tapi Dewi merasa terdorong untuk membuka buku itu lagi, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Dengan hati-hati, dia membuka halaman-halaman yang sudah mulai menguning itu, membaca kembali tulisan-tulisan yang penuh emosi dan kepedihan. Namun, ketika Dewi membuka halaman terakhir, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Sebuah tulisan baru yang tidak dia ingat pernah ada di sana sebelumnya. Tulisan itu sederhana, tetapi sangat jelas. Terima kasih. Aku sudah bebas. Dewi terdiam, merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Tulisan itu bukanlah tulisan Sri yang putus asa dan marah, melainkan sebuah pesan singkat yang membawa ketenangan. Seolah-olah, di suatu tempat di dunia yang tak terlihat oleh mata manusia, Sri benar-benar telah menemukan kedamaian. Dewi tersenyum, merasa lega dan tenang. Dia menutup buku harian itu dengan lembut dan meletakkannya kembali di rak. Bagi Dewi, ini adalah akhir dari sebuah bab yang menakutkan dalam hidupnya, tetapi juga sebuah awal yang baru. Dia tahu bahwa Sri telah pergi untuk selamanya, dan dengan itu, dia sendiri merasa bebas dari bayang-bayang masa lalu. Beberapa hari kemudian, Dewi memutuskan untuk mengunjungi makam Sri. Dia merasa bahwa ini adalah hal terakhir yang harus dia lakukan untuk benar-benar mengakhiri semua ini. Dengan membawa bunga lili putih, Dewi berjalan ke pemakaman yang tenang, mengikuti petunjuk dari paranormal yang membantunya sebelumnya. Ketika dia tiba di makam Sri, Dewi terkejut melihat bahwa makam itu tidak terawat. Rumput liar tumbuh di sekitarnya, dan batu nisannya tampak mulai tertutup oleh lumut. Dengan penuh kasih, Dewi membersihkan makam itu, meletakkan bunga lili putih di atasnya, dan berdoa dengan tulus. Saat itulah, Dewi merasakan angin lembut berhembus, seolah-olah membawa pesan dari dunia lain. Dia tersenyum dan merasa lega, yakin bahwa Sri telah menerima doanya dan benar-benar menemukan kedamaian. Dewi beranjak pergi dari makam itu dengan perasaan ringan. Meski dia tahu bahwa kenangan akan pengalaman ini tidak akan pernah sepenuhnya hilang, dia merasa lebih kuat dan lebih damai daripada sebelumnya. Baginya, kisah ini bukan hanya tentang teror dan arwah yang terjebak, tetapi juga tentang bagaimana memahami, memaafkan, dan akhirnya melepaskan. Dengan hati yang lega, Dewi kembali ke kehidupannya yang tenang, meninggalkan semua kegelapan di belakang. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah untuk selamanya, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah menjadi lebih kuat karenanya. Di akhir cerita ini, Dewi menemukan bahwa di balik setiap bayangan gelap, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan, dan cahaya itu, akhirnya, telah dia temukan. Setelah kunjungan ke makam Sri, Dewi merasa bahwa kehidupannya telah kembali normal, dan semua yang terjadi sebelumnya kini hanyalah kenangan yang suram. Hari-hari berlalu dengan damai, dan Dewi merasa lebih tenang dari sebelumnya. Namun, perasaan lega yang dia rasakan perlahan mulai berubah menjadi keheningan yang mencekam saat satu demi satu keanehan kembali terjadi. Pada suatu malam, saat Dewi tengah bersiap untuk tidur, suara gemerisik lembut terdengar dari arah jendela kamar. Ketika dia membuka jendela untuk memeriksa, dia tidak menemukan apapun kecuali angin malam yang dingin. Merasa ada yang tidak beres, Dewi memeriksa seluruh ruangan, tetapi tidak ada apapun yang mencurigakan. Ketika Dewi kembali ke tempat tidur dan mematikan lampu, dia mendengar suara yang membuatnya bergidik. Suara itu terdengar seperti bisikan halus, hampir tidak terdengar, namun begitu jelas di telinganya. "Terima kasih. Tapi aku belum selesai." Dewi langsung menyalakan lampu, hatinya berdebar kencang. Dia tahu suara itu, suara yang familiar namun juga mengerikan. Itu adalah suara Sri. Seketika, seluruh tubuhnya gemetar, dan rasa takut yang pernah dia rasakan kembali menghantuinya.
Esok harinya, Dewi mencari bantuan dari paranormal yang dulu pernah menolongnya. Paranormal itu mendengarkan ceritanya dengan seksama dan menatap Dewi dengan raut wajah yang serius. Arwah Sri mungkin telah menemukan kedamaian, tetapi ada sesuatu yang masih tertinggal. Mungkin bukan hanya Sri yang terperangkap dalam rasa sakit itu. Kita harus memastikan bahwa semua jejak dari kejadian masa lalu itu telah benar-benar dibersihkan. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah lama Sri untuk memastikan tidak ada lagi yang tertinggal. Ketika mereka tiba, rumah itu tampak lebih suram daripada sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam. Dengan hati-hati, mereka masuk ke rumah dan langsung merasakan kehadiran energi yang tidak bersahabat. Mereka berjalan menyusuri setiap ruangan, mencoba mencari tahu apa yang masih mengikat arwah Sri. Di salah satu sudut rumah, mereka menemukan sebuah ruang kecil yang tidak terlihat pada kunjungan sebelumnya. Ruang itu tersembunyi di balik lemari besar yang berat. Di dalam ruang kecil itu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah cermin lain, lebih tua dan lebih besar dari cermin yang sebelumnya. Cermin itu tertutup kain hitam yang sudah usang, dan ketika Dewi menarik kain itu, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Cermin itu bukan hanya memantulkan bayangan, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan, seperti adegan yang terperangkap di dalamnya. Dewi melihat bayangan sosok Sri, tetapi ada orang lain di sana, seorang pria yang wajahnya menunjukkan kebencian mendalam. Pria itu adalah suami Sri, orang yang telah mengkhianatinya. Paranormal itu segera menyadari bahwa cermin ini adalah kunci dari segala penderitaan yang dialami Sri. Cermin ini menyimpan dendam yang tak terhapuskan. Sri mungkin sudah tenang, tetapi suaminya terperangkap di sini, mengutuk siapapun yang mendekati cermin ini. Dengan cepat, paranormal itu mempersiapkan ritual pemurnian terakhir. Kali ini, ritual itu bukan hanya untuk membebaskan arwah, tetapi untuk menghancurkan sumber kutukan yang telah mengikat rumah itu selama bertahun-tahun. Mereka membakar dupa dan menyalakan lilin di sekeliling cermin, kemudian mulai mengucapkan mantra pemurnian dengan suara lantang. Selama ritual, cermin itu bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba keluar. Bayangan di dalam cermin tampak semakin marah, dan suara bisikan yang mencekam memenuhi ruangan. Namun, Dewi dan paranormal itu tidak berhenti. Mereka terus melantunkan mantra, hingga cermin itu retak dengan keras, mengeluarkan suara pecah yang menggema di seluruh rumah. Ketika cermin itu hancur berkeping-keping, bayangan di dalamnya lenyap, dan suara bisikan itu berhenti. Energi negatif yang memenuhi rumah itu perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang damai. Setelah ritual berakhir, Dewi dan paranormal itu meninggalkan rumah dengan perasaan lega. Rumah itu kini benar-benar bebas dari segala kutukan dan dendam yang pernah menghantuinya. Dewi tahu bahwa dia tidak akan lagi diganggu oleh arwah Sri atau suaminya. Semua itu sudah berakhir. Dengan rasa tenang yang baru, Dewi kembali menjalani hidupnya. Tidak ada lagi bayangan yang mengintainya, tidak ada lagi suara bisikan di malam hari. Kini, dia benar-benar bebas dari masa lalu yang kelam. Pengalaman ini mengajarinya banyak hal, terutama tentang kekuatan, dendam dan betapa pentingnya menemukan kedamaian, baik bagi yang hidup maupun yang sudah tiada. Di akhir cerita ini, Dewi akhirnya bisa meninggalkan segala kegelapan di belakangnya, memulai hidup baru dengan cahaya dan kedamaian yang selalu dia dambakan. Rumah lama Sri, yang dulu menjadi sarang kegelapan, kini berdiri kosong, menunggu cerita baru yang akan datang, tapi kali ini, tanpa bayangan kelam yang menghantui. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya. Tentunya, dengan cerita horor yang seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.